Udah, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabiin tabiat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LCMA. Yang terhormat kepada teman-teman audiens yang sudah bisa bergabung di Zoom meeting siang ini. Dan tak lupa kepada teman-teman kelompok saya yang saya banggakan. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai hadis Bukhari tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Epa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit yang berbunyi Hadasana Abdullah ibnu Akhbar Malik bin Syab an Abdullah anna umra jailah syami falamakan bisar go balagogo anna waba qad waqa'a bisami fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ija sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa ija waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju min wahu yang artinya tep pipit punten selanjutnya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu kepada Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu, maka janganlah melarikan diri atau meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Epa yang telah memaparkan materinya. Lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Gelia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Tadi teman-teman sudah menyimak dari hadis dan terjemahan hadis tentang lockdown. Ini saya akan menjelaskan penjelasan atau syarah dari hadis yang dibacakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini bahwa setiap seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar ia kembali pulang.
Hal itu bukan yakin terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan adanya sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari wabah atau penyakit yang sedang tertular. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Maksud di sini adalah orang yang kuat jasmani dan rohaninya dalam terpapar untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah yang terkena taun atau terkena wabah tersebut. Sebagian lain memakruhkan, namun tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang ulama yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih oleh Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Beliau bersabda, kelenjar seperti unta, barang siapa yang berdiam diri di dalam ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Nah, maksudnya adalah di sini ibarat orang yang syahid dan barang siapa yang lari dari medan perang. Sebuah wilayah yang terpapar penyakit atau terpapar taun itu tidak haruslah kita menghindar atau ibaratnya lari dari peperangan gitu. Namun barang siapa yang mati karena wabah atau taun, apalagi karena sebuah perjuangan untuk melawan rasa sakit, itu bisa kategori ibarat orang yang syahid. Itu yang dimaksud dari hadis. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar luar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar gitu. Nah, maka dari itu mengapa hadis tadi Rasulullah mengibaratkan bahwasanya orang yang keluar dari wilayah yang terpapar penyakit itu seperti lari dari peperangan. Nah, itu maksudnya adalah seperti kita meninggalkan saudara kita yang sedang sakit, akibatnya akan terlantar. Tuh. Ada orang yang mengurus hajat mereka, andaikan diwajibkan keluar dari wilayah, maka sama dengan keluar dari peperangan. Itu. Nah, itu adalah syarah dari hadis atau penjelasan dari hadis yang telah dibacakan oleh saudari Epa tadi. Kemudian ada pelajaran yang dipetik dari hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya, agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Namun di sini Nabi tidak melarang atau mengharamkan, akan tetapi Nabi lebih ke mencegah agar setiap manusia yang terkena taun atau wabah bisa mengadakan sebuah lockdown atau karantina di wilayah yang sedang terpapar virus atau taun tadi. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkan diri dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Nah, pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut di sini itu tidak paten bahwasanya kayak misal ada wilayah terkena COVID, yang terkena COVID ini nggak boleh wilayah bukan perorangan ya. Jadi wilayah nih misal ada tetangganya kena COVID, nah tetangganya ini belum kena, terus ada yang bilang nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Itu tidak diharuskan kecuali si orang itu yang terkena gitu, yang terkena taunnya atau terkena wabahnya itu memang tidak diperbolehkan, tetapi bisa saja keluar dengan keadaan yang misalnya seperti berobat atau berjemur misalnya untuk menghindari wabah tersebut gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau di wilayahnya gitu, misal
kayak kitanya mah nggak terkena, tapi wilayah di kitanya itu sebagian besar terkena. Nah gitu, itu kita masih boleh diperbolehkan untuk keluar gitu. Hanya saja memang menurut para ulama ini hukumnya makruh karena kita sebagai manusia ini diwajibkan untuk melindungi diri dari mara bahaya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mau kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilyatul Lail yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Jika para audiens tidak mengerti dari penjelasan yang tadi sudah dipaparkan, boleh dipertanyakan. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Tenita yang telah bertanya. Izinkan kelompok untuk diskusi terlebih dahulu ya Teh. Bagi para audiens, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Minimal 2 pertanyaan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin off cam karena sinyal lagi kurang baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari pertanyaan dari Teh Chelsea Octavia. Assalamualaikum, katanya izin bertanya bagaimana tanggapan Anda jika lockdown wilayah sendiri mematikan ekonomi masyarakat? Bagaimana cara membangkitkan ekonomi baik di suatu wilayah tersebut dan bagaimana tanggapannya? Mungkin seperti yang kita rasakan khususnya di Indonesia ini, pastinya perekonomian makin sini karena virus wabah penyakit corona, perekonomian semakin bisa dibilang menurun, khususnya untuk para rakyat kecil atau rakyat yang tidak memiliki wewenang penuh di dalam negara gitu. Nah, cara kita menanggapinya itu seperti apa? Pastinya kita tahu mungkin pemerintah sudah mengusahakan atau mengikhtiarkan bagaimana cara menstabilkan kembali perekonomian masyarakat di Indonesia. Namun pada hakikatnya atau pada kenyataannya perekonomian malah semakin memburuk gitu. Banyak miskinan yang terjadi khususnya di Indonesia ini. Nah, bagaimana cara kita atau pandangan Islam untuk menanggapi persoalan tersebut? Tentunya untuk kita sebagai rakyat yang awam atau rakyat yang bisa dibilang tidak terlalu ikut campur masalah keuangan negara gitu. Tentunya kita hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah. Kebijakan yang dimana pemerintah pas mungkin dengan kondisi makroekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang minus itu di kuartal 1 tahun di 2021. Akan tetapi secara keseluruhan mengalami kenaikan atau membaik dari tahun sebelumnya. Nah, dari makroekonomi 2021 kan Indonesia mengalami penurunan perekonomian. Nah, setelah perekonomian ini sangat turun drastis, ada juga kenaikan atau membaik dari tahun sebelumnya. Maksudnya tahun sebelumnya ini mungkin 2019. Nah, di 2022 mungkin ada beberapa menurut mereka ini membaik gitu. Nah, yang kedua adanya kebijakan pemulihan ekonomi. Pemerintah sudah memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat. Mungkin harapannya bantuan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar tidak jatuh dalam perekonomian. Nah, lalu ada beberapa yang pandangan kita mungkin pemerintah bisa memberikan kesempatan kerja lagi untuk para karyawan-karyawan yang sempat dirumahkan atau memberi bantuan sosial yang lebih kepada rakyat yang kemiskinan dan tingkat kesejahteraan rakyat yang mungkin mengalami krisis ekonomi. Dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat kalangan menengah ke bawah atau yang rentan miskin. Nah, yang milenial. Nah, kita sebagai generasi milenial kan sektor tradisi dan perekonomian Indonesia masih berkutat pada perekonomian domestik, pada ekspor atau impor. Adapun peran generasi milenial adalah dengan menerapkan teknologi pada perekonomian di masa depan. Nah, mungkin solusinya bukan solusi sih, kayak lebih gambaran kita untuk perekonomian ke depannya, karena kita mengetahui setelah adanya taun atau pandemi ini, perekonomian Indonesia menurun, maka bagaimana kita sebagai generasi milenial untuk merencanakan masa depan bagaimana untuk mengatur sebuah karya atau sebuah prestasi untuk bisa diimpor atau bisa dijualbelikan untuk memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia gitu. Mungkin itu teh yang saya menurut opini saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Tehilia atas jawabannya. Bagaimana Saudari Tehita atas jawaban dari Tehilia? Dimengerti? Baik, baik, terima kasih ya Teh atas jawabannya dapat dipahami. Alhamdulillah, makasih Teh. Ya. Oh, mohon maaf, Teh Chelsea ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Teknita terkait hadis yang sudah dipaparkan oleh narasumber berhubungan dengan taun, apakah hadis tersebut sahih? Iya, hadis tersebut sahih karena sanadnya tidak terputus, di mana sanad ini bukti sebuah hadis ini sahih. Nah, tadi yang telah dipaparkan di PowerPoint bahwasanya itu sanadnya dari menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, yaitu dari Rasulullah, kemudian Rasulullah menceritakan ke Abdullah bin Yusuf. Nah, dari Abdullah bin Yusuf ini sanadnya lalu ke Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir. Gitu. Nah, dari Abdullah bin Yusuf hadis dari Rasulullah SAW ini terus tersambung atau terikat sampai akhirnya ke perawi yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini juga perawinya yaitu Al-Bukhari di mana hadis Bukhari ini sudah dipastikan rata-rata hadisnya ini sahih. Nah, maka kita sebut hadis ini sahih karena pertama sanadnya tidak terputus, lalu perawinya dibilang periwayat yang sering meriwayatkan hadis-hadis yang kuat gitu, hadis-hadis yang sahih gitu. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan tetehnya mengapa menjadi acuan terhadap dampaknya coronavirus yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Seperti kita tahu ya Teh bahwasanya memang virus
corona ini atau tahun corona ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup lama gitu. Maka dari itu permasalahan ini menjadi permasalahan atau acuan permasalahan yang sering diperbincangkan di masyarakat karena jangka waktunya yang lama dan seperti kita tahu bahwasanya corona ini katanya tidak ada obatnya, adanya vaksin atau pencegahnya gitu. Maka dari itu banyak masyarakat yang berpendapat itu. Jadi sebuah perbincangan yang sangat ramai gitu di masyarakat. Nah, dari hadisnya pun sudah jelas bahwasanya memang tahun ini bukan sebuah hal yang bukan sebuah keburukan gitu, tetapi mungkin sebuah teguran di mana kita sebagai umat manusia bisa lebih mencegah atau melindungi lagi dari wabah atau dari tahun tersebut gitu. Dengan catatan dalam hadis tadi bahwasanya tidak memberikan diri kepentingan sendiri sedangkan saudara-saudara kita sedang merasa kesakitan atau terpapar wabah tersebut gitu. Jangan sampai kita egois gitu meninggalkan wilayah tersebut. Maksudnya kita yang belum terpapar gitu, jangan terlalu melarikan diri banget gitu. Tapi sebisa mungkin jika mengobati maka sama-sama doakan gitu. Mungkin itu Teh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin teman-teman kelompok. Aku boleh memperjelas lagi nggak Teh? Iya boleh. Enggak. Sebelumnya makasih banyak atas jawaban yang sangat luar biasa dari kelompok Teteh. Nah, kenapa gitu ya? Dari hadis tersebut itu kan suatu virus gitu ya, yang mana memang menyebar yang sangat pesat. Tetapi kenapa disangkut pautkannya itu baru sekarang gitu? Yang ramai diperbincangkan tuh ketika adanya coronavirus. Sedangkan virus itu bukan hanya corona gitu. Sebelumnya ada flu burung, kemudian ada yang kulit. Sedangkan kalau tidak salah, ada dalam satu jurnal yang menjelaskan tentang hadis tersebut, bahwasannya wabah yang dimaksud itu adalah penyakit kulit gitu. Nah, itu kan otomatis bertentangan ya Teh ya. Kenapa disangkut pautkan dengan virus corona, sedangkan virus corona kan tidak melihat pada kulitnya gitu loh. Seperti kutil, kemudian yang lain-lain. Nah, yang penyakit kulit gitu Teh. Kenapa baru sekarang gitu loh ramai diperbincangkannya ketika adanya corona gitu. Sampai disebut-sebut dalam hadis kan memang jelas kalau misalkan memang dari sanad dan perawinya memang jelas, pastinya hadis tersebut kan sahih. Nah, tapi kenapa baru ramai diperbincangkan sekarang gitu. Sedangkan sebelum-sebelumnya ada gitu virus-virus lain gitu. Nah, kemudian tadi melihat jawaban Teteh yang mana kita sebagai masyarakat khususnya ketika di lingkungan kita ada yang terkena kita tidak boleh melarikan diri. Tapi kalau nggak salah isi dari penjelasan hadis tersebut itu ketika kita memang belum menyerang, ketika kita ada di sebuah kota yang mana di kota tersebut itu ada wabah, kita sebaiknya itu tidak ada di kota tersebut dan tidak terjun ke kota tersebut. Tetapi ketika memang kita sudah terperangkap gitu, baru kita tidak bisa melarikan diri. Kenapa? Kalau misalkan kita pikirkan gitu, kenapa kita tidak bisa melarikan diri? Ya karena ketika kita melarikan diri pun itu percuma. Kita
Assalamualaikum, Teh Nita. Pertanyaannya, kenapa baru dikaitkan apa? Gimana sih tadi? Oke, diulang ya Teh. Sebenarnya pertanyaan aku tuh masih sama gitu ya, sama yang tadi kan jawabannya udah senang banget itu udah agak nyambung lah ya gitu. Nah, maksud aku kalau misalkan hadisnya memang sahih gitu kan, perawinya ataupun sanadnya sudah jelas gitu. Kenapa tuh baru viral itu sekarang ketika adanya coronavirus, sedangkan dalam hadis tersebut kan memang menjelaskan tentang virus ya. Kalau nggak salah tuh aku pernah baca dalam suatu jurnal itu bahwasannya virus yang dimaksud itu ada seperti kayak kulit gitu loh, berhubungan dengan kulit. Nah, sebelumnya kan sebelum ada coronavirus nih, kita review ke belakang, ada juga virus flu burung dan virus-virus lainnya. Nah, kenapa tahun ini sekarang lebih di-up gitu, di-up ketika kasusnya coronavirus. Itu yang pertama, Mbak. Nah, kan tadi Teteh menjelaskan kita tidak keluar dari situ karena membantu. Ya betul Teh, memang kan kita sebagai manusia kan yang menjadi manfaat kepada manusia lain gitu ya. Nah, tapi kalau nggak salah dalam hadisnya ketika kita memang belum berkecimpung gitu ya, setidaknya kita menghindari dan tidak masuk ke ranah situ gitu. Kecuali kalau misalnya kita memang sudah terperangkap di kota tersebut dan kita tidak bisa keluar karena dikhawatirkan terjangkitnya atau tertularnya virus dan penyebaran ke kota lain, makanya kan diadakannya kemarin kan isoma ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan kenapa sih kok baru sekarang gitu loh dikaitkan dengan coronavirus, sedangkan virus-virus sebelumnya kan ada gitu. Ini memperjelas aja Teh. Takutnya memang saya yang salah membaca jurnal, kebetulan kan materinya sama gitu dengan yang saya baca, atau memang eh, dari tetehnya nggak baca jurnal yang saya baca gitu. Orang kan beda-beda, cuman saya pengen tahu dari pendapat kelompok ini gitu. Terima kasih Teh. Maaf ya, jadi pusing. Makasih Teh, nggak apa-apa. Jadi keterkaitan kenapa baru sekarang dikaitkan taun dengan COVID gitu ya Teh. Jadi mungkin kenapa baru sekarang karena zaman dahulu kala yang penyakit yang paling ditakutkan kayak COVID ini yaitu taun. Jadi penyakit yang paling ditakutkan karena sangat menular. Kenapa dikaitkannya baru sekarang? Karena mungkin menurut saya sama gitu, kayak COVID ini sangat ditakuti dan juga sangat menular gitu Teh. Mungkin terus kan penyakit itu belum ada obatnya gitu, belum ditemukan penyakit kusta ya zaman dahulu pada zaman Nabi itu jadi bikin kayak dikaitkan hadis ini tuh sama COVID itu kayak yang zaman dulu juga ada gitu penyakit yang ada virus yang tidak ada obatnya dan sangat menular dan juga diadakannya lockdown gitu mungkin Teh. Dapat dipahami tidak? Teh Pipit izin menambahkan boleh? Ya silakan ya Pak. Tadi pertanyaannya kenapa virus corona tahun ya? Jadi pada zaman dulu teh ada wabah itu pengertiannya penyakit yang menular. Wabah zaman dulu itu taun. Nah, sekarang juga ada wabah namanya virus corona. Jadi kenapa disangkut pautkan dengan taun? Ya role modelnya zaman dulu itu wabahnya tuh namanya taun. Kalau sekarang corona. Memang beda, kalau corona mah virus, kalau taun mah penyakit kulit. Tetapi yang samanya itu wabahnya penyakit yang menular. Menularnya yang sangat cepat, yaitu wabah. Kalau zaman dulu mah wabah taun ya, kalau sekarang wabahnya virus corona. Gimana Teh, jelas? Iya, terima kasih Teteh Syafin itu.
Makasih jawabannya. Tapi kalau misalkan Teteh nih, bahasnya tentang, nanti panjang lagi loh Teh. Teteh kan jawabnya tuh wabah yang menular gitu. Sedangkan yang menular itu bukan hanya virus corona, banyak yang menular lainnya. Tapi kenapa yang disebut taun itu hanya virus corona? Gitu Teh. Karena apa ya, karena Paham nggak? ya karena bikin lockdown mungkin sama-sama bikin buat lockdown. Jadi pada zaman Nabi juga ada lockdown gitu. Jadi taun itu yang Karena itu ya media ya guys sih. Soalnya corona ini teh apa sih viral banget gitu. Iya, soalnya pengaruh sosial media kayak corona tuh bahaya banget, corona tuh mematikan gitu. Jadi sedangkan yang megang sosial media kan orang awam ya, kayak orang tua kadang ada yang cerna dulu, makanya itu jadi kayak perbincangan masyarakat pertama karena virus corona itu mungkin kayak di mata masyarakat tuh virus yang paling mematikan gitu. Terus juga udah ada contohnya yang meninggal karena corona tersebut. Terus juga kayak di sosial media yang kita tahu kayak ada aja hal-hal yang ditakutin gitu. Akhirnya jadi perbincangan masyarakat ke up lagi dan akhirnya masyarakat membincangkan soal ketakutan-ketakutan yang terjadi di virus corona padahal tidak semengerikan itu. Mungkin itu. Siap Teteh, makasih banyak loh, alhamdulillah. Jadi mungkin memang yang salah betul sosial media mungkin ya, karena kita kurangnya teliti, kurangnya tabayun, kurangnya menelaah gitu. Jadi yang viral itu yang memang yang sering diperbincangkan, sedangkan kita tidak melihat ke belakang gitu. Seperti halnya vaksin juga kan sebelum-sebelumnya flu burung juga bisa disembuhkan gitu kan, bisa nggak ada gitu. Tapi sekarang corona terus-terus diperpanjang karena memang dari media sosial juga. Terima kasih loh Teh, ilmu banget buat aku sendiri. Sama-sama Teh. Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab. Mungkin dicukupkan sekian ya. Sebelum tutup, terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya dan kepada penjawab. Sebelum ditutup dari kajian materi siang ini, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audiens, dan mohon maaf apabila hanya keterbatasan ilmu dari kelompok. Sekian, mari kita bersama pada siang ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa astagfirullah. Mungkin di SF dulu apa nggak harus? Tahu nggak?